Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, karena hari ini Allah kasih Kak Yogi kesempatan dan adik-adik kesempatan untuk nikmatin waktunya belajar ilmu agama. Oke, ini adalah pertemuan pertama setelah bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kemarin Kak Yogi berhalangan hadir untuk kesini, dan alhamdulillah Allah izinkan sekarang sore-sore ketemu sama kalian. Kita belajar gak lama kok. Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 5 lewat 12 jam ya. Berarti besok subuh ya. Baik, gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah mandi belum? Udah ya? Udah, alhamdulillah ya, udah mandi seger. Soalnya hari ini cuacanya lumayan panas ya. Kalau misalkan adik-adik pergi-pergi naik motor, jangan, belum selesai Kak? Masya Allah. Kalau kakak atau adik pergi naik motor, jangan lupa pakai helm, pakai sarung tangan, pakai baju Ultraman. Biar kulitnya nggak hitam. Ya, kayak gitu kadang naik motor nih, berangkat dari rumah masih lumayan putih. Giliran turun dari motor pulang, lah kulit jadi berubah beleng kayak zebra. Ya. Makanya kayak pesan sama teman-teman, selama musim panas ini ya, dengan panas yang sangat menyengat, jaga kesehatan dan minta perlindungan kepada Allah. Yang jagain kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Adik-adik yang kalian dicintai karena Allah, tema kita kajian hari ini adalah menjadi anak baik dengan ilmu agama. Menjadi anak baik dengan ilmu agama ya, dengan ilmu agama. Nah, kita sekarang hidup di zaman banyak orang-orang yang mulai menampakkan sifat-sifat aslinya. Apalagi apa-apa tuh zaman sekarang mudah viral, iya enggak? Iya kan? Sekarang nih kalau misalkan ada orang berkelakuan tidak baik di tempat umum, orang langsung cepet ngambil apa? HP. Habis itu bikin video. Ya kan? Orang lagi marah-marah. Ini kebiasaan buruk orang Indonesia di zaman sekarang. Ada beberapa kejadian kecelakaan. Ya, ada orang kecelakaan jatuh, bukannya nolongin orang, malah ngambil HP. Hai guys, ada kecelakaan guys. Ya, guys, aku lagi live nih, ada kecelakaan. Masya Allah, kasihan ya, ngeri. Zaman dulu enggak?
Ya, zaman dulu ada orang kecelakaan dia langsung nolong, langsung panggil ambulan, langsung diobati. Ya, apa-apa sekarang viral. Dan yang menyedihkan, yang viral itu yang buruk. Orang lagi emosi diviralin, akhirnya dicontoh. Akhirnya mulai deh, 1 video, 2 video, 3 video, ribuan video tersebar, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok. Hah? Ya itu dia namanya. Ya, terus di Instagram, di itu ya kan, di YouTube tersebar jutaan video. Ada yang sengaja bikin konten, ada yang nggak sengaja cuman ngerekam dari pinggir jalan. Tapi itu semua membuat efek yang kurang baik, terutama apabila video-video tersebut bersifat negatif, bersifat buruk. Banyak orang-orang yang mulai kehilangan akhlak baiknya karena pengaruh HP dan gadget yang ada pada dirinya. Maka adik-adik, manusia itu sayang harus kembali kepada yang namanya ilmu agama. Ya, tidak akan benar urusan umat ini illa man aslaha awwalaha. Urusan umat ini tidak akan baik, kita tidak akan jadi baik lagi kecuali mengembalikan perkara kepada yang memperbaikinya pertama kali. Kerusakan akhlak di zaman Nabi sudah ada. Orang laki, seorang ayah kalau yang lahir anak perempuan dikubur, nggak suka. Bayiku perempuan, ini nanti akan menyusahkan. Akhirnya dikubur. Hidup. Ya, apalagi yang disembah bukan Allah, teman-teman, tapi patung, berhala. Orang-orang yang kaya raya menindas orang-orang yang miskin. Kemudian datang Nabi SAW mengajarkan ilmu agama. Akhirnya pelan-pelan orang-orang jadi baik. Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sewaktu beliau belum kenal agama Islam, baik apa jahat sama orang Islam? Jahat, teman-teman. Bahkan orang-orang tuh, wah, Umar bin Khattab mengerikan. Dia tidak akan pernah masuk Islam kecuali untanya Al-Khattab masuk Islam. Gak mungkin dia masuk Islam. Orang kalau ketemu Umar ketakutan. Tapi setelah dikenalkan ilmu agama, Umar malah menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi orang yang ditakuti, menjadi orang yang disegani. Maka Kayoki mau kasih kabar sama kita semua, teman-teman sekalian, orang akan jadi baik kalau memang punya ilmu agama. Kayoki sering didatangi sama sebagian orang tua. Kayak gini, anak aku begini. Kayogi bilang, anaknya harus sering pergi ke kajian. Kenapa? Karena dengan ngaji lah insya Allah kita akan jadi baik. Ini merupakan janji dari Allah. Ada sebuah riwayat, yang riwayat ini diriwayatkan oleh lebih dari 20 orang sahabat yang mulia. Nah, yang terkenal hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya. Nah, ini perawi pentakhrid hadisnya. Kalau perawinya dari sahabat nih,
Zaid bin Sabit nih. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Ikutin Kak Yogi ya, nanti ini jadi hadis. Dulu Kak Yogi ingat, Kak Yogi dengar hadis ini waktu maghrib diajarin sama Syekh di pondok. Kak Yogi dengerin gini, wah langsung tertegun hatinya. Kenapa? Artinya bagus banget. Kita pelajari ya. Siap? Siapa yang udah siap? Yang udah siap, nanti habis itu kita makan coklat. Siap? Oke. Kita buka di sini aja coklatnya, ya nggak? Mau di sini apa di rumah? Ya. Ana minta 2 ya. Ya nggak apa-apa. Gak apa ya, Ana nggak punya coklat soalnya. Nah, 2 apa 3 ini? 3. Duduk rapi. Hop. Lihat Kak Yogi. Nadharallah. Oke, lagi ya. Nadharallah. Nadharallah. Coba ya. 1, 2, 3. Mantap. Yang perempuan aja. 1, 2, 3. Mantap. Ayo bapak-bapak. 1, 2, 3. Mantap memang bapak-bapak ya. Bapak-bapak emang selalu hebat. Alhamdulillah. Nadharallah. Oke, 2 kata. Gabung ke kata yang ketiga. Nadharallahum ra'an. Nadharallahum ra'an. Nih, nadharallahum ra'an. Nadharallahum ra'an. Nadharallahum ra'an. Kalau mau cepat hafal, ngafalnya madep tembok. Ini tembok misalkan, ini pintu ya. Udah nggak baca tembok. Nadharallahum ra'an, nadharallahum ra'an, nadharallahum ra'an gitu. Itu cara kita menghafal apapun itu. Makanya kalau adik-adik lihat di pondok-pondok tahfiz, mereka kalau lagi ngafal, mejanya mengarah ke tembok. Gini. Oh, kenapa? Biar mereka fokus. Ya kalau menghafal tapi banyak pemandangannya, wah lama ntar. Gini, balik. Nadharallahum ra'an, nadharallahum ra'an. Siap? Oke. 1, 2, 3. Nadharallahum ra'an, nadharallahum ra'an, nadharallahum. Stop. Sekarang ngelihat ke tangannya aja. Nggak boleh ngelihat kemana-mana selain ke tangannya. Angkat tangan kananmu. Yang ikutin aturan siap-siap dapat kebahagiaan. Ya, ngelihat ke sini. Sudah fokus belum? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Nadharallahum ra'an, nadharallahum ra'an, nadharallahum. Stop. Ada yang hafal? Wah, bahaya. Coba ya. 1, 2, 3. Ini satu kata. Oke. Nadharallahum ra'an. Apa artinya, Kak? Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Apa artinya? Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Siapa Kak Yogi yang dicerahkan? Belum selesai. Baru kabarnya Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Oke, kita lanjutin ya. Sami'a. Sami'a. Kok kayak bacaan sholat gimana tuh?
Sami Allahu liman. Oke, sami'a itu apa Kak Yogi? Sami'a itu mendengarkan adik-adik. Ya. Oke, sekarang Kak Yogi ulang. Sami'a. Minna. Minna. Hadisan. Oke. Batasin dulu. Sami'a. Minna. Hadisan. Sami'a. Minna. Hadisan. Yuk kita ngafal yuk. Ngeliatnya ke coklat ya. Oke. Sami'a. Minna. Hadisan. Sami'a minna hadisan. Naddarallahu imra'an. Sami'a minna hadisan. Oke, kata Allah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Apa sih? Ya kan? Oke, anak saleh. Oke. Sami aminna hadisan. Allah akan membuat cerah, tapi cerahnya itu bukan cerah yang kayak adik-adik lihat saat orang mainan center. Bukan begini, bukan. Ini bukan cerah, ini nakut-nakut. Baik, bukan. Nanti akan ada penjelasan, akan ada perkataan indah dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Oke, kata Nabi, Allah akan cerahkan wajah seseorang. Pertama, dia mendengarkan hadis. Oke, yang pertama mendengar. Ya, dia mendengarkan dengan baik, duduk yang rapi. Setiap gurunya nerangin, dia perhatikan, dia mendengarkan dengan baik, enggak bercanda, enggak main-main, enggak mainan Mobile Legend. Dia enggak main-main dalam mendengarkan hadis, dia fokus. Tadi diajarin naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan, dia ikuti, dia dengarkan dengan baik, dia menjadi pendengar yang baik. Tatkala banyak orang-orang yang gak mau dengar ilmu agama. Zaman sekarang sayang, ada anak soleh seperti kalian itu jarang. Kalian itu seperti emas berharga yang harus dijaga. Banyak orang-orang diajak kajian, yuk mau kemana? Itu kajian di Masjid Nurul Amal. Di mana Nurul Amal? Di Villa Ubud. Lah, di Bali? Bukan di Bali. Di Mesir. Kok di Mesir sih? Di mana? Di Ciledug, deket Puri Beta. Oh iya yuk. Ada yang ayo diajak, tapi ada juga yang buat apa? Enakan mainan odong-odong di Puri Beta. Enakan naik apa tuh namanya? Iya, enakan naik komedi puter, naik komedi ombak. Siapa pernah naik komedi ombak? Oh insya Allah. Enakan naik komedi ombak
motor ya, yang begini-gini gitu ya, atau naik mau diputar, jarang seperti kalian. Makanya Abi dan Umi kalian, Kak Yogi yakin bangga punya anak seperti kalian yang mau duduk ke masjid mendengarkan hadis dari Nabi. Karena Nabi mengabarkan yang mendengarkan hadis wajahnya akan bercahaya cerah. Apalagi selain mendengarkan, dalam riwayat lain disebutkan dia memikirkannya. Berarti selain mendengar dia juga berpikir. Misal lagi belajar ilmu agama, hadis jangan marah, gimana bunyinya? Nah itu dia, sekali lagi, sip. Janganlah marah, maka bagimu sip. Dia belajar, udah dengar, dia berpikir, oh iya ya, ternyata agamaku mengajarkan aku tidak boleh marah. Oke deh, aku nggak marah lagi. Itu namanya berpikir. Ketika dia berpikir baik, ketika dia mencerna pelajarannya dengan baik, Allah akan mencerahkan wajahnya. Oke, apalagi Kak? Berikutnya fahafizahu. Fahafizahu. Siapa yang tahu terjemahan hafizah? Apa itu hafizah? Oke, apa? Apa? Hah? Menghafal, dapat coklat, ya. Ya itu dia coklat maksudnya, ya. Apa yang ketiga berarti? Menghafal. Nih, dia kan tadi dengerin fahafizahu. Coba ikutin kayak gini ya. Nadarallahu mra'an sami'a minna hadisan. Nadarallahu mra'an sami'a minna hadisan fahafizahu. 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 Oke, fa. Dan kayak gini ya. Fa. Hafizo. Sip. Fa hafizahu. Dia ngafal. Dapat pelajaran dihafal, dapat pelajaran dihafal. Kemudian hatta yuballighahu. Baik, setelah dia mendengar, berpikir, menghafal, ada ketiga, keempat mengamalkan dulu walaupun tidak disebutkan. Yang kelima menyampaikan kepada orang lain. Berarti 5 urutannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sip. Ketika dia sudah belajar hadis, dia dengar, dia berpikir, dia menghafal, dia mengamalkannya, dia kemudian menyampaikannya kepada orang lain, maka hasilnya kata Abdullah ibnu Abbas, kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau?
ilmu agama itu mencerahkan. Apa yang dicerahkan tadi? Wajah. Kata beliau, sesungguhnya amal kebaikan itu memiliki pengaruh baik berupa cahaya di hati. Nih, kata Abdullah bin Abbas, ilmu agama memiliki pengaruh yang baik. Ya, bagaimana tidak? Orang kalau sibuk dengan menghafal, dikit-dikit mendengar, dikit-dikit berpikir, dikit-dikit menghafal, dikit-dikit mengamalkan, dikit-dikit insya Allah Ta'ala dia akan menjadi anak yang baik. Dia akan mempunyai cahaya di hatinya, wajahnya jadi cerah, tubuhnya akan kuat, dan ada tambahan rezeki pada dirinya serta kecintaan dari manusia. Jadi adik-adik, ketika zaman sekarang semakin banyak orang-orang yang tidak baik, harusnya orang-orang tersebut kembali menuntut ilmu agama. Yang mau baik sama orang tuanya harus belajar ilmu. Yang mau dicintai manusia harus belajar ilmu. Yang mau dapat rezeki banyak harus belajar ilmu agama. Kata Abdullah ibnu Abbas, banyak pengaruh yang baik buat orang-orang yang memang mau belajar ilmu agama. Kalau orang mau bercahaya, tubuhnya kuat, dicintai manusia, tidak punya musuh, maka hendaknya dia mempelajari ilmu agama agar kehidupannya bisa lebih baik lagi. Kalau mau wajahnya putih, mau wajahnya putih nggak? Siapa yang mau wajahnya putih? Tak dulu ya, kayak gini minta bedak dulu. Mau dibedakin nggak? Lah katanya mau putih. Mau putih atau bercahaya? Sebentar ya, kayak gini panggilin tukang listrik dulu. Bukan. Bercahayanya, putihnya bukan karena tukang listrik, bukan karena bedak, tapi karena kita belajar ilmu agama. Maka teman-teman yang kami cintai karena Allah, ini merupakan hadis agung yang mengabarkan kita tentang bagaimana besarnya balasan buat orang-orang yang belajar ilmu agama. Oke, sekarang kita hafalkan dulu hadisnya. Siap? Ini si Silver Queen udah. Oke, tadi Silver Queen mendengarkan hadis, terus dia berpikir, terus dia mengamalkannya, terus dia menyampaikannya kepada orang lain. Ya, dia sampaikan kepada Cip Coki-Coki, dia sampaikan kepada Cicok, sampaikan kepada siapa lagi? Disampaikan kepada Caca, ya. Nah, disampaikan semuanya, dia akan dapat banyak pahala. Baik, kita kembalikan. Nah, lagi ya. Nadarallah. Digabung. Nadarallahum ra'an. Sami'a minna hadisan. Sami'a minna hadisan. Fahafizahu hatta yuballighahu. Rawahu Abu Dawud.
mencerahkan seseorang yang mendengarkan hadis dari kami, kemudian menghafalkannya sampai menyampaikannya kepada orang lain. Berarti adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau adik-adik dengerin hadis atau dengar kabar, itu di Masjid Nurul Amal mau ada kajian, wah semangat. Kenapa semangatnya? Bukan untuk dapetin silver queen. Silver queen tanpa pergi ke masjid ada yang jual atau tidak? Ada sayang, banyak yang jualan. Tapi kecintaan Allah dengan mencerahkan wajah-wajah kaum mukminin yang menuntut ilmu agama, ada yang jual atau enggak? Enggak. Itu cuma bisa kita dapati kalau kita pergi ke masjid. Kalau kita pergi ke masjid, baru deh kita akan dapati apa yang Allah telah janjikan. Jadi teman-teman, siapa yang mau jadi anak baik nih di sini nih? Janji nggak mau jadi anak baik? Kamu mau jadi anak baik nggak? Siapa yang mau jadi anak baik? Masya Allah. Ya, jadi anak baik itu nggak rugi. Insya Allah jadi anak baik itu selalu untung. Disayang Allah, disayang manusia, disayang semua makhluk di muka bumi. Jadi yuk kita semangat untuk jadi anak baik dengan belajar ilmu agama. Kajian di masjid ini berapa kali dalam sebulan? Sekali ya. Ada kajian berangkat, ada kajian di masjid lain berangkat, ada kajian lagi berangkat. Tuntutlah ilmu agama, karena setiap adik-adik dengerin hadis, adik-adik akan mendapatkan wajah yang cerah. Siapa yang mau dapat wajah cerah? Wow, berarti kita semua harus berusaha untuk datang ke kajian, mendengarkan hadis, berpikir, menghafal, mengamalkan, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Duduk rapi. Baik, kita coba lahirkan. Nanti keluar dari sini, bilang sama Abi, Umi, Bi, aku mau setoran hadis yang tadi dong, boleh nggak? Oh boleh. Kita setorkan. Siap? Nadarallahu imra'an. Sip. Nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan. Sami'a minna haditsan. Fahafizahu hatta yuballighahu. Baik, kayak gini kasih tantangan. Ada yang sudah hafal atau belum? Oh, siapa yang sudah hafal? Yakin? Oke, Aisyah berdiri, duduk yang rapi. Loh, nggak jadi. Ya udah di situ aja boleh. Gak ada mic lagi ya? Nih, pakai kayak gini. Nih, gini aja. Meram. Ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, 1. Jadi kalau nanti kalian ditanya, kenapa sih kamu pergi ke kajian? Jawabannya langsung begini. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu summa au hatta yuballighahu. Apa artinya? Kalau kita ngaji
Kalau kita dengar hadis, wajah kita akan bercahaya. Satu anak yang hafal, siapa lagi yang hafal? Oke. Ayo jangan takut, nggak apa-apa. Ayo gimana? Nggak marah, ngomel-ngomel doang kalau salah. Tes. Nah, berdiri. Oke. Dengarkan teman-teman. Ayo kan dengerin juga dapat hadiah dari Allah. Kan mendengarkan ada nggak? Ada. Kita dengerin ya. 1, 2, 3. Mumtaz, Mas. Rawahu Abu Daud, sampai perawinya disebutkan, masya Allah. Ada lagi nggak? Oke, kakak yang di belakang pakai peci, berdiri kak. Di sana aja nggak apa-apa. Yang kuat suaranya. Fahafi. Mumtaz ya. Kak Yogi ingat momennya dulu gini, Kak Yogi dengerin hadisnya. Kak Yogi sambil duduk. Kak Yogi tuh dulu masuk ke pondok karena ada sebuah keterpaksaan adik-adik. Kak Yogi dulu bosan, ngapain sih masuk ke pondok. Terus Kak Yogi dengerin hadis. Waktu itu Kak Yogi mulai hafal atau mulai bisa bahasa Arab dikit-dikit. Terus Kak Yogi dengerin, Naqbarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu. Dia jelasin, Syekh itu menjelaskan dengan sedemikian rupa bahwa orang kalau mau baik dia harus menuntut ilmu agama. Masya Allah. Ada lagi nggak yang hafal? Oke, apa? Sebentar. Berdiri. Oke, udah. 1. Kan kita harus dengerin. Duduk rapi. Kita dengerin ya. 1, 2, 3. Hadisan hatta yuballighahu. Oke, 4 orang. Ada lagi nggak? Kakak pakai peci putih. Merem. Ya, kakak. Merem ya, berdiri. Fa. Masya Allah, senang anak senang. Kakak mau coba hafalan? Coba. Nadarallah. Yang mana? Yang serius. Nadarallah. Anun, coba. Sebentar, berdiri, merem. Ro'an minna fa tayyib. Ikutin lagi sama-sama. Nadarallahu ra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu. Jadi para ulama sudah ngasih tahu kalau ada urusan manusia yang tidak baik, kalau ada manusia yang tidak baik sama orang tuanya, kalau manusia ada yang tidak baik sama tetangganya, kalau ada manusia yang tidak baik kepada manusia yang lain, maka dia harus kembali mempelajari ilmu agama. Mana tadi yang sudah hafalan? Oke, ini aja deh si Cicoc. Nih tadi Aisyah. Mana lagi? Emang enggak sih, belum sih. Ayo Kak Yogi masih kasih kesempatan. Nih Nun, kasih ke tetangganya Nun, pinjam. Oke, mana lagi tadi? Oke, abang. Ini bang, sini dulu ya. Alhamdulillah dapat rezeki sore. Masih ada nih, ada yang mau setoran lagi nggak? Oke, sekarang
untuk bisa mendapatkan wajah yang cerah, cinta dari Allah. Saat kita belajar ilmu agama, ada 5 syarat yang harus kita jalani. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, menghafal. Yang keempat, kita amalkan. Yang kelima, jadi kalau adik-adik sudah mendengar, sudah berpikir, udah ngafalin, ilmunya harus diamalkan. Contoh, Kak Yogi ngajarin satu hadis sama adik-adik, dengerin ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Oke, kalian sudah dengar, kalian berpikir. Senyum. Oh iya, aku tahu senyum. Terus kalian hafal. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Habis belajar, keluar dari tempat belajarnya, langsung diamalkan. Gimana cara mengamalkannya? Dengan tersenyum. Sekarang coba lomba senyum. Nah, sudah senyum, kalian sampaikan sama orang-orang yang masih suka cemberut kalau ketemu. Gimana sih kalau cemberut? Ya, udah cemberut, nggak mau ngucapin salam. Kalian sampaikan, temanku, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Oke, sekarang siapa yang tahu 5 urutan saat menuntut ilmu agama agar wajahnya Allah cerahkan? Yang rapi, yang adabnya baik. Hak. Masya Allah, baik semua ya. Oke, kakak yang angkat tangan ini. Ya, yang ada sininya hijau nih, bukan? Kakak yang pakai tas depannya. Ya, itu dia. Ya. Sebutkan Kak. 1. Mendengarkan. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, menghafalkannya. Yang keempat, mengamalkannya. Satu lagi, Masya Allah. Ada yang bisa ngulangin? Oke, untuk kakak berdiri sebentar, duduk rapi. Oke, 1. Masa berpikir dulu? Kan kita harus mendengar dulu. Oke, 1, 2, 3. Yang keempat, belum, sebelum menyampaikan. Oke, yang terakhir, menyampaikan. Oke, 1. Oke, kakak yang baju ungu harus merem. Sebentar penonton, tenang penonton, berdiri. Oke, apa yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu agama agar kita dapat wajah yang cerah dari Allah? 1, mendengar. Yang kedua, oke, jangan dibantu. Yang ketiga, oke, yang keempat, sebelum mengamalkannya. Yang kelima, kasih tahu orang lain. Menyampaikannya. Coba ulangin Kak. Berdiri, duduk rapi dulu. Coba, 1, mendengarkan, menghafalkan, masa menghafalkan langsung? Harus Oke, diulang. 1, yang kedua, berpikir. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
Masya Allah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, inilah yang dilakukan sama orang-orang baik di zaman Nabi, yaitu para sahabat. Sampai mereka ada yang rela bobo gini, bobo di depan pintu rumah gurunya. Tebak siapakah beliau? Siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, ketika beliau seperti ini duduk, ditanya, "Loh, kamu kenapa ada di sini?" Kenapa beliau sampai menunggu lama? Beliau ingin mendapatkan hadis. Beliau tuh bener-bener mau dapetin ilmu agama. Makanya nih kayak gitu pesan sama teman-teman kalau ada kajian jangan lewatkan kesempatannya, karena dengan begitu teman-teman akan punya rasa cinta terhadap agama kita, yaitu agama Islam. Mana tadi yang sedang setoran hafalannya? Oke, nah satu. Tadi kakak ini belakang. Oke, boleh kesini kak. Oke, bentar. Mana kak? Sini kak, Afan kak, Kak Yogi nggak bisa sampai ke sana kak. Terima kasih kak. Siapa lagi tadi ya? Ini kesini ya tadi ya. Nah, tadi di kantong Kak Yogi ada 3 ya? 1. Ada lagi nggak? Kak Yogi balikin 2. Nah, masih ada nggak? Ada nih, minyak wangi. Oke, duduk rapi. Kita ulangi lagi ya. Naddarallahu imra'an. Naddarallahu imra'an. Sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu. Baik, jadi setelah pulang dari kajian nanti misalkan gini, kalian ditanya sama teman kalian, kamu dari mana? Oh, tadi aku habis kajian. Ajak temennya. Itu merupakan bagian dari menyampaikan dakwah. Yuk, nanti kalau ada kajian lagi ikut aku. Ya, dulu Kak Yogi sudah mengajar keliling-keliling ngajian itu dari tahun 2016. Di tahun 2017 ada anak yang Kak Yogi kajian itu diikuti kemana-mana. Dia ngikut. Dia ajak temennya. Sekarang beliau ada di pondok pesantren. Itu yang Kak Yogi mau ajakin, kasih tahu orang-orang kalau dengan menuntut ilmu agama, insya Allah kita akan jadi anak yang baik. Berikutnya Kak Yogi mau tanya, Kak Yogi tadi udah nyatet, teman-teman nyatet nggak? Yang bener. Buktinya mana? Wah, keren. Sip. Siapa yang sudah mencatat? Alhamdulillah. Kenapa kita mencatat? Supaya bisa menyampaikan kepada orang lain. Nanti disampaikan catatannya. Nih kayak kasih dulu deh, mana ya? Merem. Kalau merem baru boleh dikasih. Merem. Yang merem dapat. Yang merem dapat asem. Yang merem terus tidur sampai pules. Yang merem
Yang merem. Coba dilihat di depannya ada nggak? Wah, pada Allah. Tenang. Jangan ubah dulu. Duduk yang rapi. Anak solih. Mantap. Anak solih. Alhamdulillah. Baik, sekarang Kak Yogi mau tanya, siapa yang punya cita-cita mau terus belajar ilmu agama? Wah. Oke, belajarnya sampai kita dewasa atau sampai kita meninggal? Sampai kita meninggal ya. Kak Yogi, nanti kalau aku udah gede, aku mau kuliah. Di mana kuliahnya? Nanti semoga teman-teman yang hadir di sini bisa belajar di Universitas Islam di kota di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti dimanapun kita belajar, ilmu agama akan menjadikan kita anak baik. Ya, jangan lupa terus belajar, mendengarkan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu. Ingat, yang belajar ilmu agama akan jadi anak baik. Oke, siapa yang mau jadi anak baik? Oke, sip. Nanti dihafalkan hadisnya. Bulan depan kajian lagi, Kak Yogi akan minta alasan kenapa kalian kok mau belajar ilmu agama. Kalian jawab dengan hadis ini. Siap? Contoh. Kamu, kenapa kamu belajar ilmu agama? Nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu. Nah, gitu maksudnya. Siap? Oke, sekarang Kak Yogi mau tanya, kenapa teman-teman belajar ilmu agama? Nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu. Ditanya sama orang, itu artinya apa? Kok kamu keren sih bisa bahasa Inggris? Hah? Bahasa Inggris? Itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Ciledug. Salah lagi. Itu bahasa Arab. Itu maksudnya apa? Oh, maksudnya ilmu agama memiliki pengaruh yang baik. Itu kata siapa? Kata Abdullah ibnu Abbas. Kalau hadis tadi kata siapa? Kata Rasulullah. Emang artinya apa? Kalau kita belajar ilmu agama, wajah kita akan cerah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah kutipan menarik. Dikatakan kenapa wajah-wajahnya orang-orang yang hafal hadis seperti para syekh. Kalau adik-adik lihat di TV ada syekh imam Masjidil Haram, wajahnya itu semuanya cerah, enak gitu dilihatnya. Kenapa? Karena itu adalah doa dari Nabi. Nabi sudah mendoakan yang belajar hadis, wajahnya nggak kelihatan murung, nggak kelihatan kusem, dan selalu kelihatan cerah insyaallah ta'ala. Bagi buat teman-teman yang berdiri di belakang, akan Kak Yogi tangkap. Baik, dengan demikian ini yang bisa kami sampaikan. Keluar dari sini sekali lagi bilang sama ayah bunda tentang hadisnya. Nanti ketemu sama orang-orang bilang tentang hadisnya. Siap?
Siap insyaallah ta'ala. Ini yang bisa kayak sampaikan. Lebih dan kurang kayak mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul. Baca sama-sama yang ikhlas ya. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.